menghimbau kepada partai politik peserta pemilu 2024 dapat menyatukan kedua tokoh tersebut. Poin keempat, jika Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto akan maju masing-masing sebagai calon presiden, maka kami akan memutuskan satu nama pada forum rapat kerja nasional yang akan kami selenggarakan dalam waktu yang akan datang, untuk dapat merayakan pesta demokrasi ini dengan penuh sukacita dan kedamaian tanpa ada rasa kebencian. Di kalangan budayawan, seniman, dan artis, selain figur incumbent seperti Rano Karno, Rieke Diah Pitaloka, Krisdayanti, Herve Maleholo, itu Yuniko Sihaan juga bergabung, Once Mekel, Marcel Sihaan, Taufik Hidayat Ujo, Denny Cagur, Tamara Geraldine, Sari Kuswoyo, mengingat Kus Plus itu kan jurnalisme, patriotismenya luar biasa. Lita Sen, Andre Hanusa, Lucky Perdana. Jadi ada sekitar 14 ya, dari kalangan budayawan, seniman, dan juga artis yang memang terbukti memiliki kompetensi yang sangat kuat. Beliau sebagai diva dan juga sangat rajin turun ke bawah. Demikian pula sosok seperti Rano Karno, Sidul anak Betawi, itu juga menggelurakan suatu semangat keberpihakan terhadap wong cilik. Komedian Denny Cagur mengatakan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dinilai lebih ideal memimpin Indonesia dilihat dari pengalamannya yang lengkap dari kandidat lain. Pendapat Denny itu diaminkan oleh Ketua Cyber Indonesia Husin Shihab. Dibandingkan bakal capres lainnya, Ganjar paripurna memimpin Indonesia jika dilihat dari pengalamannya. Apa yang disampaikan Denny Cagur ini menurut Husin adalah fakta. Sebentar, tadi kan kamu tanya, kok aku nggak ditanya, kenapa pilih Ganjar? Benar sekali ya. Iya. Oke. Kenapa Mas pilih Ganjar? Karena kita sedang memilih presiden. Kalau kita nyari istri, aku pilih kamu. Oke, kenapa Pak Ganjar? Iya, betul. Karena emang ada yang lebih ideal untuk memimpin Indonesia selain Pak Ganjar. Karena bagi saya, capres ini kan cuma 3. Ganjar, Pranowo, dan Ganjar Pranowo. Jadi saya pilih Ganjar. Bukan Pranowo, Mas. Iya, Pranowo, Ganjar Pranowo, dan Ganjar Pranowo. Oke. Iya, kita sedang memilih presiden. DPR. DPR itu akan membuat undang-undang yang nantinya akan dijalankan oleh presiden. Ganjar Pranowo 2 periode menjadi DPR. Gubernur. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah yang laporannya ke presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Ganjar Pranowo 2 periode menjadi gubernur. Berarti ini maksudnya sekarang sama-sama kita sukseskan, kita sempurnakan karir politiknya Ganjar Pranowo. 2 kali DPR, 2 kali gubernur, dan 2 periode presiden. Luar biasa ya. Karena sekarang Indonesia kita sedang menuju ke Indonesia Emas di 2045. Kita sedang memilih seorang nahkoda yang akan membawa kita naik perahu. Ini semua rakyat Indonesia mau naik perahu, mau berangkat ke Indonesia Emas di 2025. Kita sedang mencari nahkodanya. Ada 3 calon. Cara melihatnya adalah gampang. Kita tinggal lihat track record, apa yang rekam jejaknya. Pak Ganjar pernah jadi DPR, pernah jadi gubernur. Otomatis dia punya pengalaman di legislatif dan eksekutif. Kita wajib memilih beliau. Jangan sampai kita mau nyari nahkoda, kita milih orang nih yang berenang aja nggak bisa, naik sampan aja belum pernah, naik speedboat belum pernah. Apa kita rela untuk menenggelamkan kapal Indonesia di tengah lautan menuju ke 2045? Tidak ada yang lebih pantas, tidak ada yang lebih cocok di antara 3 calon selain Ganjar Pranowo. Setuju ya semuanya ya. Ganjar lebih banyak pengalaman dibandingkan Anies yang belum pernah menjadi anggota DPR. Begitu pula dengan Prabowo, ketua Partai Gerindra itu belum pernah menjabat sebagai anggota legislatif. Pengalaman menduduki jabatan di legislatif dan eksekutif dinilai perlu akan menjadi modal menahkodai Indonesia di masa yang akan datang. Sebelumnya, Denny menyebut Ganjar sudah menjabat anggota DPR 2 periode dan gubernur 2 periode. DPR nantinya membuat undang-undang yang nantinya akan dijalankan oleh Presiden. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah yang laporannya ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Ganjar 2 periode jadi gubernur. Sedangkan kita sama-sama sukseskan, sempurnakan karir politik Ganjar 2 kali gubernur, 2 kali DPR, dan 2 kali Presiden. Kenapa mesti Ganjar? Karena ia melihat hanya ex-gubernur Jawa Tengah itulah yang layak terlihat dari rekam jejaknya. Perkara itu, Denny menyebut jangan sampai memilih nahkoda, berenang saja tidak bisa, naik sampan
jalan belum pernah, naik speed belum pernah. Denny menyebut tidak boleh main-main karena akan berakibat fatal. Sementara itu, 3 artis yang jadi bacalek, yakni Denny Cagur, Vicky Prastio, dan Gilang Dirga, diadukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ke Komisi Pemilihan Umum. Aduan ini terkait dugaan ketiga kalinya pernah mempromosikan situs judi online. Kalian bingung main game online? Yuk gabung di Agen 138 karena Agen 138 merupakan situs game online terakreditasi dan berlisensi resmi. Terus pelayanannya juga luar biasa banget. Dijamin kalian bakal puas main di Agen 138. Promosi yang ditawarkan juga banyak dan menarik. Ada hadiah iPhone 11, jam tangan G-Shock, dan masih banyak lagi. Oh ya, Agen 138 juga sering mengadakan giveaway melalui akun YouTube-nya. Tunggu apa lagi? Segera daftar sekarang juga di Agen 138 dan menangkan hadiahnya. Mau tahu info selengkapnya? Swipe up! Jadi, 3 nama orang itu yang diajukan ke KPU supaya mendapatkan perhatian khusus dibandingkan dengan caleg-caleg lain. Komisi Pemilihan Umum dapat mengambil tindakan tegas terhadap 3 nama bakal calon legislatif yang terlibat dalam promosi judi online. Harapannya adalah agar KPU dapat mencoret nama-nama tersebut dari daftar calon sementara. Apapun keputusannya, bisa diterima, bisa juga dicoret, bisa juga ada keputusan lainnya. Aduan ini disampaikan kepada KPU oleh LBH PBPMII karena mereka melihat bahwa judi online memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Selain itu, proses hukum terhadap praktek judi online terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah gencar melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Selain itu, penegak hukum juga telah bergerak cepat untuk menangani masalah ini. Dalam video yang beredar di media sosial, Gilang Dirga, Vicky Prastio, dan Denny Cagur terlihat mempromosikan sebuah situs online yang diduga kuat merupakan situs judi online. Gilang Dirga adalah bacalek dari Partai Persatuan Pembangunan untuk Daerah Pemilihan Jakarta. Vicky Prastio mencalonkan diri sebagai bacalek dari Partai Perindo dari Dapil Jawa Barat, sedangkan Denny Cagur adalah bacalek dari PDIP untuk Dapil Jawa Barat. Bukan cuma ketiga artis tersebut, masih ada nama-nama lain yang diduga mempromosikan situs judi online. Wulan Guritno salah satunya, bahkan telah diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Perlu diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu, jajaran Direktorat Tindak Pidana Cyber juga melakukan tindakan terhadap atau proses hukum terhadap influencer yang mempromosikan judi online. Saya juga menghimbau dan mengajak kepada influencer yang followernya mungkin juga cukup banyak dan bisa mempengaruhi netizen, ya, seperti selebgram, artis, dan lain sebagainya, ini untuk tidak melakukan atau tidak mempromosikan judi online. Tentunya apabila masih ditemukan terdapat influencer, selebgram, dan lain sebagainya yang mempromosikan judi online, kita akan melakukan langkah-langkah tindakan atau melakukan proses pidana terhadap yang bersangkutan.